Pada malam yang sunyi, tragedi terjadi di malam yang sepi. Seorang gadis muda ditemukan tidak bernyawa di pinggir jalan yang sunyi di malam hari, meninggalkan pertanyaan besar siapa yang benar-benar tega melakukan kejahatan ini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kematiannya? Dalam video ini kita simak, kita akan membahas kasus pembunuhan yang mengguncangkan masyarakat di sekitar dan beberapa fakta-fakta di sekitarnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, biar kami lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Kasus pembunuhan dingin seorang pejalan kaki Wisconsin telah terpecahkan setelah 50 tahun kemudian berkat terobosan DNA dari bukti yang diambil dari topi yang ditinggalkan oleh tersangka pembunuhan di tempat kejadian. John Keith Miller, 84 tahun, ditangkap pada hari Kamis setelah dia mengkonfirmasi keterlibatannya dalam penusukan kejam Mary Scales yang mayatnya ditemukan di persimpangan Springbrook pada bulan Februari 1974. Scales baru berusia 25 tahun telah menumpang ke pertunjukan seni Chicago ketika dia muncul tewas di pagi yang dingin itu. Dan para penyidik ditinggalkan dengan beberapa petunjuk di luar satu bukti yang mungkin. Topi stocking ditemukan di dekat tubuhnya, dari mana beberapa rambut dicabut. Tetapi selama 50 tahun hanya ada sedikit yang bisa dilakukan polisi dengan mereka sampai kantor serif kabupaten dan bekerja sama dengan Departemen Silsilah Genetik di Ramapo College di New Jersey. Dan penyelidik dapat menggunakan rambut untuk membuat profil genetik dan dari sana mengidentifikasi kerabat potensial. Proses itu mengarah pada Putri Miller yang kemudian secara positif menghubungkan DNA rambut dengannya. Ketika polisi mewawancarai Miller yang sekarang tinggal di Minnesota pada hari Kamis, dia awalnya menyangkal mengetahui apapun tentang pembunuhan itu. Tetapi begitu disajikan dengan bukti DNA yang dia akui, Miller yang berusia 80 tahun yang beruban mengatakan dia melihat Scales menumpang di pinggir jalan malam itu dan menjemputnya, menurut pengaduan kriminal dari penangkapan yang dikutip oleh CBS News. Setelah korban masuk ke dalam mobil dan pergi, dia mulai meminta untuk kontak hubungan badan. Tetapi korban menolak dan dia mengeluarkan pisau dan mulai menusuknya dari belakang, menebas saat dia mencoba membela diri, pernyataan dari Miller sendiri. Miller kemudian menepi dan mulai menyembunyikan tubuhnya di tumpukan salju. Tetapi ketika sebuah mobil lewat, dia panik dan pergi, meninggalkan topi yang akan melibatkannya 5 dekade kemudian. Pernyataan dari saksi yang melihat Miller di tempat kejadian, ketika dia lewat, pria itu hanya menatapnya. Dia bilang dia tidak akan pernah melupakan ekspresi wajahnya. Ungkap Mary Dodge yang tetangga Danny Anderson adalah orang yang lewat dan melihat Miller di tempat kejadian. Dan polisi mengatakan Miller cukup tenang tentang apa yang telah terjadi ketika dia mengakui perbuatannya. Saya percaya itu bahkan harus menjadi kelegaan baginya setelah 50 tahun hidup dengan ini. Itu pasti ada di pikirannya hampir setiap hari, ungkap series dan kunci Kevin. Dan Anda akan berpikir siapapun dengan hati nurani itu akan terjadi. Jadi saya pikir dia sudah selesai melawannya secara pribadi. Sheriff Kevin menyebut penangkapan itu kemenangan besar bagi agensi kami, menjelaskan bagaimana puluhan tahun petugas yang ditugaskan untuk kasus dingin ini secara rutin datang dengan tangan kosong, dan bahwa tanpa bantuan Ramapo College itu mungkin akan tetap terjadi. Agen dapat menghabiskan ribuan dan ribuan dolar untuk mengirim sampel DNA ke laboratorium swasta di seluruh negeri untuk mencoba dan mendapatkan hasil, dan kami memiliki perguruan tinggi yang sangat bersedia untuk melangkah dan membantu kami dalam proses ini, ungkap Sheriff Kevin. Sebelum Miller terlibat, selama bertahun-tahun tersangka utama dalam pembunuhan Scales adalah Randall Woodfield yang sempat menjadi anggota Green Bay Packers tetapi kemudian dikirim ke penjara karena pembunuhan. Dia diduga sebagai pembunuh yang memiliki banyak korban sepanjang tahun 1980-an. When confronted with the evidence, 84-year-old John K. Miller confirmed his involvement
with Mary's homicide in 1974. With the assistance of Minnesota BCA, the Owatonna Police Department, these two gentlemen standing next to me were finally able to arrest John K. Miller for the homicide of Mary Kay Shalias after 50 years. John Miller is in custody in Steele County, Minnesota, awaiting transport to Dunn County after waiving extradition in court. Terima kasih sudah menyaksikan kisah-kisah yang penuh misteri dan kenyataan yang tidak kalah mengejutkan. Semoga setiap cerita yang kami hadirkan bisa memberikan pelajaran dan membuka wawasan yang lebih dalam tentang dunia yang penuh dengan teka-teki ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap waspada dan selalu berpikiran kritis.